Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Masih seputar pengelolaan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan informasi tentang hal-hal yang harus diketahui guru sebelum melakukan refleksi tindak lanjut di observasi kinerja guru. Nah, teman-teman semuanya, tentunya di bulan Maret ini sudah banyak guru yang diobservasi oleh kepala sekolah, dan setelah observasi kepala sekolah akan memberikan nilai observasi kepada guru. Setelah itu kepala sekolah mengembalikan kepada guru nilai observasi tersebut, dan guru langsung bisa mengisi tindak lanjut. Nah, setelah tindak lanjut itu diisi oleh guru dan dikumpulkan, barulah kepala sekolah bisa memberikan nilai tindak lanjut. Nah, setelah itu guru akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu refleksi tindak lanjut. Nah, di bagian ini ada poin-poin penting yang harus dipahami guru untuk melakukan refleksi tindak lanjut. Nah, di bagian ini saya telah membuka formulir D tentang refleksi tindak lanjut observasi guru. Nah, di bagian ini ada bagian kategori, kemudian ada bagian tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut, ada waktu atau kapan, kebutuhan dukungan, dan di bagian refleksi tindak lanjut ada 3 kolom, yaitu capaian, tantangan, dan upaya peningkatan. Nah, di bagian ini kalau di form yang sudah saya upload sebelumnya, di video-video sebelumnya sudah Pak Iyo Irwan sematkan di deskripsi video, ini otomatis kita ambil dari formulir C. Nah, ini sudah ada keterangannya bahwa ini diambil dari formulir C di bagian ini. Nah, di kategori, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan, dan kebutuhan dukungan. Nah, ini sudah otomatis masuk ke formulir D. Nah, ada 3 kolom ini di bagian capaian, tantangan, dan upaya peningkatan. Nah, bagaimana mengisinya? Inilah yang harus kita pahami. Apakah capaian ini diisi dengan persen, apakah diisi dengan angka, apakah diisi dengan kalimat, atau diisi dengan hal-hal yang ingin dicapai. Kemudian tantangan ini diisi apa, apakah diisi dengan kendala, kesulitan, atau hal yang lainnya. Kemudian upaya peningkatan ini juga akan diisi apa. Nah, ini harus kita pahami. Nah, untuk memahami itu, maka kita perlu kembali ke PMM di bagian tindak lanjut. Ketika kita mengisi dokumen tindak lanjut, maka di sana ada panduan pengisian refleksi. Nah, ini panduan pengisian refleksi. Yang pertama, tantangan ini bisa berupa salah satu kondisi sebagai berikut. Ini contohnya, yang pertama adalah kesulitan yang Anda hadapi. Jadi ada kesulitan, kendala, atau hambatan. Kemudian yang kedua bisa berupa aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya. Jadi tidak hanya kesulitan, ada sesuatu yang ingin kita tingkatkan pun itu termasuk dari tantangan yang akan kita hadapi. Dan yang ketiga adalah perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, itu jadi ada perubahan dari hal-hal yang sebelumnya kita lakukan dan berubah pada hal yang baru. Maka itu adalah sebuah tantangan, karena kita tidak melakukan hal-hal yang monoton seperti itu. Kemudian di sini aspek tantangan itu diminta untuk dijelaskan minimal yang pertama perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, yang kedua adalah faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan yang ketiga adalah dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Lalu kita juga harus memahami, di sini Iyo Irwan juga menyiapkan screenshot refleksi tindak lanjut. Nah, di sini di bagian yang di sini ada 3 ya, bagian tantangan, capaian. Di sini ada capaian, kemudian tantangan, dan upaya perbaikan. Nah, di sini ada capaian, tantangan, dan
upaya perbaikan. Nah, ada satu lagi di bagian atas ini nanti ada inspirasi. Nah, di bagian capaian ini kita diminta untuk menjawab pertanyaan untuk capaian ya. Apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, ini kita bisa mengisi capaian. Misal contohnya saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Kemudian ada apa tantangan. Nah, tantangan ini kita menjawab pertanyaan apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, ini tentunya diisi 3 ya, ini karena jawabannya 3. Saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah upaya perbaikan. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mengisi bagian ini tadi, refleksi tindak lanjut di formulir D. Nah, kemudian di formulir D ini setelah kita isi, nanti kita dokumentasikan, kita gunakan untuk membuat bahan laporan observasi, baik observer maupun kita sendiri yang mungkin diobservasi, maupun kepala sekolah ketika melakukan observasi pada gurunya. Nah, setelah itu formulir D yang sudah terisi nanti juga akan bisa kita gunakan untuk mengisi PMM di bagian refleksi tindak lanjut. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang perlu dipahami guru sebelum melakukan mengisi refleksi tindak lanjut. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.